Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ulan Francisca Aditya dengan NPM A11023A106 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Ketemu lagi nih sama aku. Nah, di sini aku akan membahas materi ke-7 yaitu tentang kompetensi pengawasan sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi sekolah. Mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, pada materi ke-7 ini agenda pembahasan yang pertama itu ada kompetensi pengawas sekolah. Pada kompetensi pengawas sekolah ini ada 3 tingkatan nih teman-teman. Yang pertama itu ada untuk kompetensi pengawasan taman kanak-kanak atau Rawdatul Atfal dan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Yang kedua ada kompetensi pengawas sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, dan pengawasan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dalam rumpun mata pelajaran yang relevan seperti MIPA, TIK, IPS, bahasa, olahraga, kesehatan atau seni budaya. Dan yang ketiga itu ada kompetensi pengawasan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, dalam rumpun mata pelajaran yang relevan seperti MIPA, TIK, IPS, bahasa, olahraga, seni budaya, teknik dan industri, pertanian dan kehutanan, bisnis dan manajemen, pariwisata, kesejahteraan masyarakat atau seni dan kerajinan. Materi yang kedua itu ada kompetensi kepala sekolah. Ini meliputi yang pertama itu ada kepribadian, yang kedua manajerial, yang ketiga kewirausahaan, yang keempat supervisi, yang kelima ada sosial. Materi yang ketiga itu ada kompetensi guru. Kompetensi guru ini meliputi yang pertama itu ada standar kompetensi guru PAUD, yang kedua ada standar kompetensi guru SD, yang ketiga ada standar kompetensi mata pelajaran SD, SMP, MTS, SMA, dan SMK. Materi yang terakhir itu ada kompetensi tenaga administrasi sekolah. Ini pertama itu meliputi kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga ada kompetensi teknis, dan yang keempat ada kompetensi manajemen. Nah, banyak ya teman-teman agenda pembahasan pada materi ke-7 ini. Nah, jangan lupa ditonton ya teman-teman dan disimak satu-satu agar kalian tahu materi tentang materi bab 7 ini. Oke, stay tune. Oke, materi yang pertama itu ada kompetensi pengawasan taman kanak-kanak, Rawdatul Atfal, dan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Ini meliputi yang pertama ada kompetensi kepribadian, seperti memiliki tanggung jawab sebagai pengawasan satuan pendidikan. Yang kedua ada menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. Selanjutnya itu kompetensi supervisi manajerial. Ini meliputi seperti menguasai metode teknik dan prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua ada menyusun laporan hasil pengawasan berikut di sekolah. Selanjutnya yang ketiga itu ada kompetensi supervisi akademik. Ini meliputi seperti memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK atau mata pelajaran SD. Selanjutnya yaitu memahami konsep, prinsip, teori teknologi, karakteristik, dan kecenderungan. Itu seperti perkembangan proses pembelajaran, bimbingan tiap bidang pengembangan di TK atau mata pelajaran di SD. Selanjutnya yang keempat itu ada kompetensi evaluasi pendidikan. Nah, ini meliputi seperti menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan di sekolah. Yang kedua itu ada membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap bidang perkembangan di TK atau mata pelajaran di SD. Yang keempat itu ada kompetensi penelitian perkembangan. Ini meliputi yang pertama ada menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua ada menentukan masalah kepengawasan yang penting dan teliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk perkembangan karir sebagai pengawas. Yang kelima ada kompetensi sosial. Ini meliputi yang pertama itu ada bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada aktif dalam kegiatan
Asosiasi Pengawasan Satu Pendidikan. Yang kedua itu ada kompetensi pengawasan sekolah menengah pertama Madrasah Tsanawiyah yaitu SMP, dan pengawasan sekolah menengah atas Madrasah Aliyah yaitu SMA dalam rumpun mata pelajaran yang relevan seperti MIPA, TIK, IPS, bahasa, olahraga, kesehatan, atau seni budaya. Ini meliputi beberapa poin. Yang pertama itu ada kompetensi kepribadian, seperti memiliki tanggung jawab sebagai pengawasan satu pendidikan. Yang kedua itu kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun tugas-tugas jabatannya. Yang kedua itu ada kompetensi supervisi manajerial. Ini meliputi yang pertama itu ada menguasai metode, teknik, dan prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis. Contoh yang kedua itu ada seperti menyusun program pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis. Yang ketiga itu ada kompetensi pengawasan sekolah menengah kejuruan Madrasah Aliyah, kejuruan SMK dalam rumpun mata pelajaran yang relevan seperti MIPA dan TIK, IPS, bahasa, olahraga, kesehatan, seni budaya, teknik dan industri, pertanian dan kehutanan, bisnis dan manajemen, pariwisata, kesejahteraan masyarakat, atau seni dan kerajinan. Ini meliputi yang pertama ada kompetensi kepribadian, seperti memiliki tanggung jawab sebagai pengawasan satuan pendidikan. Yang kedua ada kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Yang kedua itu ada kompetensi supervisi manajerial. Ini meliputi seperti menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Itu yang kedua ada menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, dan tujuan dan program pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga ada kompetensi supervisi akademik. Ini meliputi seperti yang pertama ada memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan berkembangnya tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Yang keempat ada kompetensi evaluasi pendidikan. Ini meliputi yang pertama ada menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Yang kedua itu ada membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. Yang kelima ada kompetensi penelitian perkembangan, seperti menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. Oke teman-teman, materi yang kedua itu ada tentang kompetensi kepala sekolah. Yang pertama itu meliputi kepribadian, seperti berharap mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Seperti memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang kedua itu ada manajerial, seperti menyusun perencanaan sekolah madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua ada memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah madrasah secara optimal. Yang ketiga itu ada kewirausahaan, seperti menciptakan inovasi yang berguna bagi perkembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua itu ada bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Yang keempat ada supervisi, seperti merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua ada melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Yang terakhir ada sosial, seperti bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Yang kedua ada berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Dan yang ketiga ada memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Materi yang selanjutnya itu ada kompetensi guru. Kompetensi guru ini meliputi yang pertama itu ada standar kompetensi guru untuk PAUD. Kompetensi yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua ada menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Ini meliputi seperti bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Bisa juga meliputi
menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Ini meliputi seperti bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status ekonomi sosial. Selanjutnya itu ada kompetensi profesional. Ini meliputi seperti menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang dilampau. Ada juga seperti menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang kedua itu ada standar kompetensi guru sekolah dasar. Pertama itu ada kompetensi pedagodik. Ini meliputi seperti menguasai karakteristik serta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, yang kedua ada menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, seperti bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua itu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Ini meliputi seperti bersifat inklusif, seperti bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, ras, kondisi fisik, latar belakang. Selanjutnya itu berkomunikasi secara efektif, seperti empati dan santun dengan sesama pendidikan, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional, seperti menguasai materi, struktural, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua itu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang perkembangan yang diampu. Yang ketiga itu ada standar kompetensi mata pelajaran di sekolah dasar, di SMP, di MTS, di SMA, dan di SMK. Yang pertama itu ada kompetensi pedagodik, yaitu memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Yang kedua ada mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, seperti menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, istiadat, daerah asal, dan gender. Yang kedua itu bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Yang ketiga ada kompetensi sosial, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status ekonomi sosial. Selain itu tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang keempat ada kompetensi profesional, yaitu memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. Yang kedua ada memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga itu ada memahami tujuan pembelajaran yang diampu. Materi yang terakhir itu ada kompetensi tenaga administrasi sekolah. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, memiliki integritas dan akhlak mulia, seperti memiliki etos kerja dan mengendalikan diri. Yang kedua ada kompetensi sosial, seperti bekerja sama dengan tim, memberikan layanan prima, memiliki kesadaran berorganisasi. Yang ketiga ada kompetensi teknis, melaksanakan administrasi kepegawaian, seperti melaksanakan administrasi keuangan, melaksanakan administrasi sarana dan prasarana. Yang keempat ada kompetensi manajerial, mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, seperti menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, dan mengambil keputusan. Itulah materi ke-7 tentang kompetensi pengawasan sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.